Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soli, Soliha, ketemu lagi dengan Bunda Lubis. Kita lanjutkan materi kita ya. Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat. Masih tentang akar persamaan kuadrat ya. Apa sih akar persamaan? Akar persamaan adalah nilai variabel. Berarti kita akan mencari nilai variabel. Contoh, 2x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, jika kita umpamakan misalnya x-nya 1. Jika 1 ini nanti kita substitusikan ke persamaan ini, apakah nanti ruas kiri ini akan bernilai 0 sama dengan ruas kanan? Kita coba ya nak, kita coba. Kita substitusikan, langsung aja 2, x-nya kita ganti dengan 1. Oke, pangkat 2 ditambah 8 dikali 1 ditambah 6 sama dengan 0. Oke, baik, ini menjadi nilainya 2 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 0. Ternyata ruas kiri ini nilainya adalah 16. Apakah 16 sama dengan 0? Tentu tidak. Nah, ternyata nilai 1 ini, x sama dengan 1, tidak memenuhi persamaan kuadrat ini. Nah, bagaimana agar dia memenuhi apabila kita substitusikan nilai x sehingga ruas kiri ini akan sama dengan ruas kanan? Kita coba mencari dengan cara, perhatikan, pertama di sini 2x ya. Ananda boleh tulis begini ya. Buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Karena di sini 2x, tulis di sini 2x. Di sini juga 2x. Lalu perkalian di atas dibagi dengan 2 sama dengan 0. Langkah berikutnya, perhatikan ya, koefisien ini kalikan dengan 6. 2 dikali 6 ya. Oke, 2 dikali 6 kita tahu 12. Maaf, 12 ya. Oke, lalu kita cari faktor perkalian 12. 1 dengan 12. Berapa lagi sayang? Iya, 2 dengan 6. Berikutnya 3 dengan 4. Setelah kita perhatikan faktor perkalian ini, kita cek. Di antara 3 buah faktor perkalian 12 yang menghasilkan 8 apabila dijumlahkan adalah yang ini ya. Ya, kita harus mencari apabila dijumlahkan faktor perkalian ini hasilnya adalah 8. Oke, 2 dan 4. Lalu 2-nya tulis di sini. Maaf ya, 2 dan 6 ya. Dan 6-nya di sini. Nah, agar dia bernilai positif, ini berarti di sini kita buat tambah. Ini sudah ada perkalian penjumlahan. Nah, kita bagi dengan 2. Boleh 2x ditambah 6 dibagi 2, boleh 2x ditambah 2 bagi 2. Karena kedua-duanya bisa ya. Baik, kita bagi ya. Ini aja kita bagi ya. Oke. 2 dibagi 2, 1. Oke, 1 ya. 6 dibagi 2, 3. Sehingga didapat 2x ditambah 2 dikali ini 1x ya, 1x ya. Sebenarnya boleh aja kita tulis dengan x ya. Sama dengan 6. Sama dengan 0. Oke. Nah, ini sudah, oh maaf ya. Tinggal 3 tadi ya nak ya. Ya. Sudah. Nah, ini sudah sama kita memfaktorkan ya, seperti kemarin. Boleh kita tulis seperti ini. 2x ditambah 2 sama dengan 0 ya. Lalu yang berikutnya adalah, iya betul, 1x ditambah 3 sama dengan 0. Tanpa ditulis 1 juga boleh ya. Nah, Bunda lebih suka menuliskan 1 itu, tujuannya adalah bahwasanya hasil pembagian itu tadi adalah 1. Lalu yang ini bagaimana? Kita umpamakan ini adalah X1.
Kita pindahkan yang ini ke ruas kanan menjadi negatif 2, sehingga X1 sama dengan negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Nah, lalu yang ini bagaimana? Ya, ini kita umpamakan X2 sama dengan, ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah, kita pilih yang paling kecil ya nak ya, negatif 3, penulisannya yang paling kecil, koma negatif 1 ya, koma negatif 1. Ya, demikian. Ananda, kita masuk ke melengkapi kuadrat sempurna. Pertama, kita mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Sekarang yang kedua, mencari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan melengkapi kuadrat sempurna. Bagaimana sih caranya? Ayo kita lihat. Bunda masih mengambil persamaan kuadrat yang tadi. Kita ingin membuktikan dengan melengkapi kuadrat sempurna, apakah kita juga akan mendapatkan akar-akar yang sama dengan cara melengkapi kuadrat sempurna? Baik. Pertama, caranya adalah semua suku pada persamaan kuadrat ini kita bagi dengan 2. Ya. Kenapa dibagi dengan 2? Ya, agar koefisien dari X pangkat 2 bernilai 1. Ya, kalau di sini dia 3, berarti kita membaginya dengan 3 agar koefisien X pangkat 2 menjadi 1. Karena di sini 2, kita bagi dengan 2. Oke. Kalau ini kita bagi 2, maka yang tinggal adalah X pangkat 2. Kebetulan 8 dibagi 2 itu 4X, lalu 6 dibagi 2, iya, tambah 3 sama dengan 0. Kemudian yang tidak ada koefisiennya, yang tidak ada variabelnya, yaitu yang ini, kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga di ruas kiri yang tinggal adalah X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan negatif 3. Kita tuliskan kembali. X pangkat 2 ditambah 4X ditambah, ini poin penting yang harus kita ingat, ditambah dengan, berarti ruas kiri ditambah dengan setengah dikali dengan koefisien X pangkat 1 dikali dengan 4 pangkat 2. Ibarat sebuah timbangan, ini yang tadi ini udah seimbang. Nah, begitu dia ditambah dengan X dikali 4 pangkat 2, maka tidak seimbang apabila ruas yang kanan tidak kita tambah dengan nilai yang seimbang. Agar dia seimbang, maka ruas kanan juga kita tambah dengan setengah dari 4 pangkat 2. Oke, kita tulis kembali ini ya. X pangkat 2 ditambah 4X setengah dari 4, 2. Pangkat 2 berarti ini negatif 3 ditambah 2 pangkat 2. Ananda, ini yang segini ini nilainya akan sama dengan X ditambah, ini kita ambil 2 pangkat 2. Ya. Nilai yang segini, ini bentuk yang ini, nilainya sama dengan X tambah 2 pangkat 2. Ya, X-nya ini, 2-nya kita ambil yang ini ya, kita taruh di sini. Sama dengan, oke, ini berarti negatif 3 ditambah 4, ya. Lalu ini tuliskan kembali, X ditambah 1, maaf, 1 ini. X tambah 2
pangkat 2 sama dengan, ayo berapa ini nak? 1. Nah ini pangkat 2-nya X ditambah 2. Ya, kita ubah dia menjadi, karena ini adalah pangkat 2 akar, kita pindahkan dia ke ruas kanan. Terjadilah plus minus, lalu pangkat 2 ini berupa akar. Ya, akar berapa? Akar 1, angka yang ada di sini. Lalu ini X ditambah 2 sama dengan plus minus akar 1. Lalu di sini, karena di sini ada plus dan minus, kita bisa buat seperti ini. X ditambah 2 sama dengan, yang plusnya dulu kita ambil ya, 1. Yang berikutnya adalah X tambah 2 sama dengan negatif 1. Lalu ini kita umpamakan ini akar apa? X1, ini X2. Sehingga X1 sama dengan 1 dikurang 2. X1 sama dengan 1 dikurang 2. Iya, negatif 1. Kalau ini bagaimana sayang? Iya. X2 sama dengan negatif 1, yang ini pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2. Iya, berarti X2 sama dengan negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi ya negatif 3, negatif 1. Nah, tadi kita sudah mencari akar-akar persamaan kuadrat ini dengan memfaktorkan. Hasilnya juga tadi sama ya, seperti ini. Iya, jadi selain dengan memfaktorkan, kita juga bisa dengan cara melengkapi kuadrat sempurna untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Kita lanjutkan. Kita sudah mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Bagaimana rumus ABC itu? Di sini ada X12, berarti kita akan mencari X1 dan X2. Sama dengan negatif B plus minus akar D bagi 2A. Di mana D itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Contoh, Bunda masih ambil contoh yang persamaan kuadratnya yang Bunda gunakan pada pemfaktoran dan pada melengkapi kuadrat sempurna. Tujuannya untuk membuktikan apakah dengan rumus ABC akar-akarnya juga menghasilkan akar yang sama? Mari kita lanjut. Sebelumnya kita harus tahu mana A. A itu adalah 2. Sedangkan B-nya adalah 8. Lalu C-nya adalah 6. Next, kita cari dulu nilai D. Ya, kita cari nilai D dengan mensubstitusikan nilai A, B, C ke dalam rumus ini, rumus D. Baik, B pangkat 2, B-nya 8, berarti 8 pangkat 2. Dikurang 4 dikali A. A-nya berapa? A-nya 2, berarti 4 kali 2. Dikali C, C-nya berapa? C-nya 6. Baik. Sehingga D sama dengan 64 dikurang 4 kali 2, 8. 8 kali 6? Pintar. 48. Baik sayang, kita lanjut. D sama dengan? Ya, 16. Sekarang nilai D kita masukkan, kita substitusikan ke dalam rumus ABC. X12 sama dengan, kita buat dulu ininya ya. Iya. Min B, berarti min, berapa B-nya? 8. Iya, ingat ya. Lalu plus minus D. Oke, berarti
akar D. D udah dapat ya tadi ya, 16. Baik. Bentar, Bunda panjangan ya. Oke. Lalu dibagi 2A, berarti 2 dikali A. Berapa A? A-nya 2. Sama dengan, ya, kita garis lagi, ya, negatif 8 plus minus akar 16. 4, oke, ya, 4 ya nak ya. Ya. Lalu 2 dikali 2, 4. Nah, di sini posisinya masih X1, 2. Nah, di sini ada plus minus. Kita dahulukan yang plusnya, berarti itu untuk X1. Ya. Oke. Negatif 8 ditambah 4 dibagi 4. Sama dengan Bunda buat panjang aja ke kanan ya. Ya. Negatif 4 ditambah 4 berarti negatif 4 dibagi 4. Maka hasilnya adalah negatif 1. Lalu, ya, negatif 8 ditambah 4 dibagi 4 ya. Negatif 8 ditambah 4, negatif 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1. Oke ya, sekarang nih X2. X2, oke, negatif 8, negatif 4 dibagi 4, oke. Negatif 8, negatif 4, berarti negatif 12 dibagi 4. Maka hasilnya adalah negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 3, negatif 1. Masya Allah, ternyata sama ya. Masya Allah. Ananda, tadi kita udah buktikannya. Ternyata dengan ketiga cara itu akar dari persamaan kuadrat yang tadi kita cari hasilnya sama. Baik, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Ini ada tugas ke-11. Ya, tentukan akar persamaan kuadrat 3x pangkat 2 dikurang 10. Maaf ya, ini kurang nih x-nya nih. Iya. Oke. Udah tambah ya. Oke, dikurang 10x ditambah 8 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan dengan menggunakan rumus ABC. Oke, anakku sayang, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.